Selamat siang semuanya. Siang hari ini kita masuk ke minggu kedua dari seri Great Faith. Saudara, saya ingin mengomentari sedikit tentang apa yang tadi kita lihat video tentang misi di Laos, saudara. Ya, saudara, kalau saudara memperhatikan negara-negara di mana kekristenan dianiaya, kekristenan mengalami persekusi, saudara, kita melihat bahwa gereja yang bertumbuh menjadi gereja yang kuat. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak suka dan tidak mau mengalami masa sulit. Beberapa waktu yang lalu, saya tidak tahu apakah saudara familiar dengan pengajaran ini, tetapi ada sebagian orang mengajarkan bahwa kalau kita beriman, maka sama seperti Petrus, kita akan berjalan di atas air, bahkan di atas badai. Oke, ya. Jadi itu iman yang luar biasa, iman yang berjalan di atas air yang sedang airnya itu juga penuh dengan gelombang di atas badai. Ya. Dan itu adalah iman perjanjian baru katanya. Tetapi kalau saudara sungguh-sungguh mau menyelidiki firman Tuhan, minggu yang lalu saya punya kesempatan untuk luangkan waktu untuk belajar tentang bagaimana orang-orang di dalam Alkitab dipakai oleh Tuhan untuk melewati badai. Saudara, saya tahu setiap kita suka untuk melewatinya dengan berjalan di atas badai. Oke? Tetapi lebih sering Alkitab mencatat bahwa Tuhan bukan membawa kita di atas badai, tetapi Tuhan membawa kita melalui badai. Ya, go through, oke? Bukan sekedar go above. Memang kelihatannya cool, iman yang mengatasi badai, kita injak badai itu. Bagaimana kalau Tuhan mengajak saudara untuk lewat badai? Dan sama saudara, Tuhan bisa bawa saudara di atas badai. Tapi jangan juga saudara berpikir bahwa kalau saudara melewati badai ada sesuatu yang salah dengan iman saudara. Ya, nah saudara, saya ingin sedikit mengulangi apa yang saya bagikan minggu yang lalu. Saya kelupaan clicker, tolong. Ya, ya. Minggu yang lalu kita belajar dari iman orang-orang Ibrani yang akhirnya menjadi orang percaya dan hidup di perantauan dan mengalami banyak aniaya. Dan kemudian penulis kitab Ibrani menulis satu kitab kepada orang Kristen, keturunan orang Ibrani yang mengalami aniaya. Ya. Dan saya ingin mengajak saudara untuk membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-12 di ayat yang pertama. Ini adalah ulangan dari minggu yang lalu. Dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun. Katakan berlomba dengan tekun. Kurang semangat saudara, berlomba dengan tekun. Dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah saudara, di dalam kehidupan kita, sadar atau tidak, semua kita masuk dalam perlombaan. Oke? Perlombaannya bukan melawan satu dengan yang lain. Kita tidak berlomba dengan tetangga kita untuk menunjukkan siapa yang lebih beriman, siapa yang lebih hebat. Oke? Gereja tidak berlomba dengan gereja lain. Ya, jadi kita tidak saling mengalahkan. Tapi perlombaan itu Tuhan sudah set untuk setiap kita. Dan Tuhan itu begitu luar biasa untuk menetapkan setiap orang perlombaannya masing-masing. Ya, yang harus kita lewati. Dan perlombaan itu harus dijalani dengan tekun, dikatakan oleh firman Tuhan. Kemudian dikatakan marilah kita melakukannya. Melakukan apa saudara? Perlombaan itu dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan.
Terjemahan yang lain mengatakan yang memulai iman itu. Saudara tidak punya iman kecuali Tuhan yang berikan iman itu. Oke? Jadi Tuhan yang memulai, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menyelesaikan. Saudara tetap perlu menjalani perlombaan itu. Yang Tuhan tidak lakukan adalah menjalani perlombaan untuk saudara. Tetapi saudara dan saya dipanggil untuk menjalani perlombaan itu. Dengan Tuhan yang memimpin kita. Saudara, Tuhan itu ibaratnya personal trainer. Yang mendorong saudara, yang tahu persis kekuatan saudara, yang tahu persis berapa repetisi yang saudara harus lakukan untuk mengangkat beban. Saudara lakukan itu di gym, tapi kita nggak mau lakukan dalam kehidupan sehari-hari karena kita tidak suka dengan kata beban. Kita tidak suka dengan beban kehidupan. Tetapi beban kehidupan itu penting untuk membawa iman kita kepada kesempurnaan. Kita semua sedang berada di dalam perlombaan. Kita tidak perlu membandingkan satu dengan yang lain. Yang kita perlu lakukan adalah mata kita bukan tertuju sama sebelah kita karena kita sedang tidak bersaing. Mata kita tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa kita kepada kesempurnaan. Itu yang kita belajar minggu yang lalu lewat keberadaan orang-orang Ibrani yang dipermalukan, dihadapkan dengan gladiator, dihadapkan dengan singa yang mengalami banyak aniaya. Ya, nah hari ini kita akan belajar tentang iman dan berjalan dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Saudara, tadi pada waktu perjamuan kudus saya mengingatkan kepada kita bahwa Adam dan Hawa itu punya pengalaman untuk berjalan dengan Tuhan. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa dikatakan Tuhan sedang berjalan-jalan di taman itu pada waktu hari sejuk dan kemudian bertanya kepada manusia, Adam, di mana engkau? Dan manusia yang takut karena mereka buat kesalahan, mereka katakan Tuhan kami takut itu sebabnya kami sembunyi. Kami telanjang. Oke? Jadi pada waktu manusia pertama berbuat kesalahan, jatuh dalam dosa, bukan inisiatif manusia untuk jadi benar, tapi inisiatif Tuhan untuk cari manusia. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang terhilang itu kita. Oke? Yang cari yang terhilang itu Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar dari Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal 11 itu biasa disebut pasal itu adalah pasal pahlawan iman. Jadi kalau zaman sekarang kita suka yang namanya superheroes, oke? Apa Superman, Batman, Spider-Man, Wonder Woman, whatever. Kita suka nonton superhero. Karena superhero itu membela yang lemah. Benar nggak saudara? Dan superhero itu biasanya dia tidak mau menonjolkan dirinya. Oke? Spider-Man tidak pernah mau diketahui siapa Spider-Man sesungguhnya. Oke? Superman juga begitu. Itu sebabnya kita suka nonton karena heroes kita ini adalah heroes yang tidak suka menonjolkan dirinya. Kira-kira seperti itu. Nah, saudara, Alkitab punya kategori yang berbeda tentang superhero. Ya, nah di Ibrani pasal yang ke-11, penulis kitab Ibrani menuliskan superhero yang bisa jadi contoh buat kita. Ya, dan dimulai dari ayat yang keempat dikatakan karena iman Habel. Oke. Kemudian ayat yang kelima, karena iman Henok. Ayat yang ketujuh, karena iman Nuh. Ayat yang 8, karena iman Abraham. Ayat yang 11, karena iman itu juga Sarah. Dan selanjutnya, kalau saudara mau menghitung, ada 19 kata karena iman di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ada yang ada namanya, ada yang tidak ada namanya. Tapi itu yang kita kenal pahlawan-pahlawan iman.
Nah, hari ini kita akan melihat salah satu pahlawan iman yang bernama Henokh. Tidak banyak yang ditulis tentang Henokh. Saya nggak tahu apakah saudara pernah membaca di Alkitab tentang Henokh. Tapi kalau saudara pernah membaca, tidak banyak ayatnya. Kalau Abraham banyak ayatnya. Oke? Ayub aja banyak ayatnya, saudara. Ya, dan banyak yang lain. Yakub banyak ayatnya. Henokh ini ayatnya cuma sedikit. Dan saya ingin mengajak saudara untuk melihat bagaimana Henokh menjadi pahlawan iman. Dan Henokh ini berjalan dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Di Ibrani pasal 11 ayat yang kelima dikatakan, karena iman Henokh terangkat. Apa artinya? Saudara, di dalam Alkitab hanya 2 orang yang tidak pernah mengalami kematian jasmani. Oke? Henokh dan Elia. Siapa tahu ketiga saudara, saya nggak tahu saudara. Oke? Tapi paling tidak yang ada di Alkitab cuma 2. Henokh dan Elia. Dikatakan Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Saya tidak tahu, satu hari mungkin dia sedang jalan-jalan, boom, dia tidak pernah pulang ke rumah. Dicari setelah 3 hari, laporkan polisi, kalau ada polisi waktu itu saya nggak tahu. Ya, dan tidak pernah ditemukan. Dan Alkitab mengatakan Henokh tidak diculik, Henokh tidak sembunyi, Henokh tidak mengalami kematian karena Tuhan mengangkat dia. Ya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Tuhan. Nah, setiap kita pengen tahu apa yang membuat Henokh terangkat yang disebut berkenan kepada Tuhan. Saya percaya kalau saudara orang percaya hari ini, saudara rindu untuk berkenan kepada Tuhan. Dan Alkitab menjelaskan apa artinya Henokh berkenan kepada Tuhan. Di ayat yang ke-6 dikatakan tanpa iman tidak mungkin oleh orang berkenan kepada Allah. Jadi pada waktu dikatakan Henokh ini berkenan kepada Tuhan, artinya Henokh hidup dalam iman. Dia mempercayai Tuhan. Itu artinya berkenan kepada Tuhan. Karena tanpa iman, saudara bisa berdoa, saudara bisa melayani, saudara bisa lakukan apapun yang baik, saudara tidak bisa. Dikatakan tanpa iman saudara tidak bisa berkenan kepada Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Keberadaan Allah dalam hidupmu itu yang pertama. Dan berikutnya, bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada reward, saudara. Tuhan itu suka untuk memberikan perkara yang baik buat anak-anaknya. Dan itu yang dipercaya oleh Henokh. Dan saya ingin mengajak saudara untuk melihat beberapa ayat di dalam kitab Kejadian di mana ditulis tentang Henokh. Dan kembali Henokh ini nggak banyak ditulis, nggak banyak orang bisa pelajari tentang Henokh. Di Kejadian pasal yang kelima itu adalah pasal tentang silsilah. Mulai dari Adam, saudara tahu Adam punya 3 anak laki-laki, oke? Kain, Habel, dan Set, oke? Kain bunuh Habel sebelum Habel punya keturunan. Jadi tidak ada keturunan dari Habel. Kain punya keturunan. Dan kalau saudara teliti membaca, keturunannya Kain ini banyak yang jahat. Oke? Kemudian ada yang dari Set. Nah, Kejadian 5 dimulai dengan keturunan Kain yang dari Set, anak yang ketiga yang namanya Set, ya. Dan dari Set ini lahirlah Henokh. Kira-kira gitu, ya. Ini dari keturunan yang garisnya bagus. Oke, ya. Itu lahir Henokh. Dikatakan setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Ini zaman dulu, saudara. Kalau sekarang setelah 65 tahun, maka Henokh memiliki 12 cucu. Itu zaman sekarang. Oke? Pada waktu itu dia baru punya anak.
ya, namanya Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Perhatikan baik-baik, kitab Ibrani mengatakan Henok itu hidup oleh iman. Dia berkenan kepada Tuhan. Di kitab Kejadian penjelasannya adalah dia hidup bergaul sama Tuhan. Ya, selama 300 tahun. Terjemahan yang lain mengatakan bahwa Enoch walk with God. Henok berjalan dengan Tuhan. Nanti kita akan lihat apa artinya sih hidup seperti Henok yang berjalan dengan Tuhan. Ya, apakah kita bisa dalam keseharian kita berjalan dengan Tuhan? Dan ia memperanakan setelah punya anak yang namanya Metusalah, dia punya anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Ya, 65 punya anak, 300 tahun hidup berjalan dengan Tuhan, terus 365 tahun umurnya. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, perhatikan baik-baik, dia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah saudara, kembali. Tadi saya katakan bahwa hanya 2 orang yang tidak pernah mengalami kematian, Elia dan Henok. Kalau Elia, saudara pernah sering dengar ceritanya. Ini nabi yang luar biasa, terutama melakukan perbuatan ajaib, tanda ajaib. Panggil api dari sorga turun. Oke, itu Elia. Ya, terus kemudian melakukan banyak mujizat. Dan cara dia diangkat ke sorga juga spektakuler, saudara. Ya, kereta berapi yang membawa Elia naik, itu lebih cepat dari Shinkansen, saudara. Ya, saudara, saya ingin beritahukan ada berita baik nanti pada waktu kita selesai di dunia ini. Saya yakin di dunia yang baru nggak ada speed limit. Siapa yang percaya itu? Katakan amin. Kalau saudara tidak percaya itu nggak apa-apa, nggak mempengaruhi keselamatan saudara. Tapi saya cenderung untuk percaya nggak ada speed limit, saudara. Jadi buat saudara yang biasanya tertahan dengan speed limit, saudara punya pengharapan akan masa depan. Karena Elia langsung diangkat dengan kereta berapi, chariot of fire. Ya. Nah, Alkitab tidak mengatakan itu tentang Henok. Jadi Henok ini tokoh yang kelihatannya biasa-biasa saja, berjalan dengan Tuhan. Tetapi seringkali cara pandang sorga dan cara pandang kita bahkan tentang tokoh-tokoh rohani sangat berbeda, saudara. Saya ingin memberikan contoh, saudara. Siapa yang Tuhan Yesus katakan memberi yang terbanyak? Yang Tuhan Yesus pernah komentari, wow, dari semuanya ini dia yang beri yang paling banyak. Janda, miskin. Pemberiannya sedikit, tapi Tuhan Yesus bilang ini yang beri paling banyak. Balik, kalau kita mungkin kita katakan Sakius, karena Sakius itu kaya, separuhnya dikasih, benar nggak, saudara? Wow, itu pasti banyak, saudara. Dan kalau dia selama ini mengumpulkan dengan memungut cukai dengan tidak benar, dia jadi kaya, pemberiannya pasti banyak. Tapi Tuhan Yesus mengatakan janda ini memberi yang terbanyak. Jadi cara pandang bisa berbeda, saudara. Oke? Nah, balik lagi. Buat kita, banyak orang yang lebih layak disebut pahlawan iman. Buat Tuhan, Henokh yang tidak banyak diketahui, tidak banyak dikenal, tidak banyak ditulis, masuk sebagai pahlawan iman. Dan kenapa dia jadi pahlawan iman? Karena dia berjalan dengan Tuhan. Itu aja yang diketahui. Dia berjalan dengan Tuhan konsisten 300 tahun dan dia tidak ada lagi. Karena dia diangkat oleh Tuhan ke sorga. Jadi artinya, saudara, berjalan dengan Tuhan itu merupakan perkara yang Tuhan anggap luar biasa. Tadi pada waktu perjamuan kudus saya kembali menjelaskan sedikit tentang Adam. Adam dan Hawa punya kebiasaan sebelum mereka jatuh dalam dosa berjalan dengan Tuhan di Taman Eden. Pada waktu mereka jatuh dalam
berdosa, berjalan dengan Tuhan di Taman Eden berhenti. Mereka tidak lagi punya hubungan. Dan rupanya berjalan dengan Tuhan itu so spesial buat Tuhan. Yang membuat Henokh diangkat ke surga. Saudara, jadi buat Tuhan spesialnya Adam dan Hawa di Taman Eden adalah pada waktu mereka ini bisa punya waktu sama-sama dengan Tuhan. Yang Tuhan anggap spesial bukan karena Adam dan Hawa buat bangunan yang spektakuler di Taman Eden. Persekutuan dengan Tuhan itu sesuatu yang spesial buat dia. God is a God of relationship. Allah kita adalah Allah hubungan. Dia selalu mau hubungan dengan anak-anaknya. Dan dia menganggap penting hubungan kita dengan dia. Dan perlu iman untuk membangun hubungan berjalan dengan Tuhan di dalam keseharian kita. Saya ingin menunjukkan kepada saudara sedikit silsilah. Ya. Nah saudara, kalau saja Adam itu lahir di tahun pertama, which is pada waktu itu tidak dihitung tahun berapa, ya. Dianggap Adam lahir tahun pertama, maka anaknya Set itu lahir di tahun 130. Sudah hitung dari Alkitab, ya. Set punya anak tahun berapa tahun, ya. Set punya Set 105 punya anak, makanya jadi 235. Namanya Enos. Terus kemudian Enos punya anak namanya Kenan. Kemudian Kenan punya anak namanya Mahalalel. Ada yang di sini hamil, ini list nama-nama dari Alkitab. Saudara bisa pakai salah satu, oke? Terus kemudian Mahalalel punya anak namanya Yared, itu generasi ke-6. Generasi ke-7 Henokh, oke? Dan lama setelah Henokh ada, baru Adam mati. Oke, kalau saudara cuma baca sepintas, saudara nggak lihat ini. Oke, saya ingin tanya sama saudara, siapa di sini tahu pernah lihat opa omanya? Angkat tangan. Opa oma, engkau, ya, emaknya, oke? Siapa yang pernah lihat papa atau mama dari opa oma? Siapa yang pernah lihat? Oh sedikit, yang tinggi dong, yang tinggi. Masih ada 1, 2, 3, oke, masih ada. Jadi sampai naik ke generasi berikutnya masih ada. Siapa yang pernah lihat opa oma dari opa oma saudara? Sudah tidak ada ya? Oh iya, bisa jadi masih ada kalau di Jepang gitu yang ya, masih bisa saudara. Atau saudara punya keturunan yang setiap usia 16 tahun menikah gitu bisa gitu, masih bisa itu. Tapi sangat rare. Nah perhatikan baik-baik. Generasi ke-7 Henokh lahir. Adam masih ada saudara. Adam itu masih kelilingan, masih beraktivitas. Gitu loh saudara ya. Jadi Henokh lahir itu masih setiap tahun kumpul keluarga. Saudara tanya ayatnya di mana, imajinasi saya. Iya toh, masa hanya jam. Jadi oke. Ini imajinasi saudara ya. Satu kali perkumpulan besar, keluarga besar. Oke. Jadi ada manggil semuanya, anak, cucu, cicit. Setelah itu apa? Wes pokoknya sampai generasi, sampai kita aja enggak punya namanya, karena ngapain ciptakan nama enggak pernah dipakai, ya. Tapi Adam ada istilahnya. Sampai Henokh itu tetap ikut reuni keluarga. Dan Adam itu cerita begini. Dulu pada waktu saya sama, manggilnya apa? Oma, kita ini berdua aja di Taman Eden setiap sore. Setiap kali keadaan sejuk, kita ini punya waktu yang kita nanti-nantikan. Kita ini jalan-jalan sama Tuhan. Ya. Tapi sejak si Oma ini lihat apel, enggak lihat durian waktu itu saudara. Saudara, itu durian. Makanya durian itu dikutuk terus berduri. Nanti satu kali di surga kita punya durian yang enggak ada durinya. Ya, oke.
sebagian serius, saudara ini joke, nanti saudara jadikan ini doktrin gara-gara katanya pendetanya Morning Star bilang, enggak saudara, pokoknya oke. Jadi dia cerita indahnya kehidupan di Taman Eden sebelum manusia jatuh dalam dosa. Terus kemudian dia juga cerita, itu enggak pernah ada lagi. Ya. Nah saudara rupanya dari generasi itu yang memulai berjalan dengan Tuhan itu Henokh. Ya. Dan dia berjalan dengan Tuhan 300 tahun. Saudara, dari Henokh terus kemudian turun Metusalah. Metusalah punya anak namanya Lamekh. Di Alkitab ada 2 Lamekh, saudara. Lamekh yang satu ini keturunannya Kain. Wow, itu suka berkelahi, itu gangster, preman, saudara. Ini lain, ada Lamekh yang lain. Lamekh ini yang papanya Nuh. Lamekh punya anak namanya Nuh. Dan Nuh berjalan dengan Tuhan. Kira-kira gitu ya. Nah, jadi kalau saudara lihat Nuh bangun bahtera, banyak di antara patriark ini masih hidup. Jadi waktu Nuh bangun bahtera, mungkin ada yang bantu, ya mungkin ini kan sudah opa-opa saudara ya. Jadi mungkin ya enggak ikut masrain kayu, tapi mungkin administrasi segala macam. Siapa tahu? Kan Alkitab enggak pernah ngomong. Tapi poin yang saya ingin sampaikan bahwa di dalam Alkitab, di kitab Kejadian kita bisa melihat ada satu lineage Kain. Enggak ada yang genah anak-anaknya. Tapi satu lineage Seth ini ada beberapa yang sungguh-sungguh berjalan dengan Tuhan. Nah, saudara, saya percaya bahwa setiap orang tua punya kerinduan untuk mewariskan sesuatu buat anak-anaknya. Namanya legacy, warisan. Dan warisan itu seringkali diartikan materi, aset, harta, mobil, segala macam ya. Tapi ada bagian daripada warisan itu yang tidak kalah penting, kalau saya boleh katakan bahkan lebih penting adalah warisan rohani. Bagaimana saudara hidup dengan Tuhan. Bukan sekedar bagaimana saudara ngajarin anak-anak saudara ayat-ayat Alkitab yang disuruh hafalkan. Oke. Banyak anak-anak tidak suka ngafalin ayat Alkitab. Tapi apa yang generasi berikutnya lihat dari perjalanan iman kita. Karena pengaruhnya luar biasa. Nuh melihat Henokh melakukan itu. Dan dikatakan Henokh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, anak Henokh namanya Metusalah. Ya. Bukan metunya salah gitu ya. Ini bukan bahasa Jawa dikombinasi, keluarnya salah, bukan. Ya, itu nama Metusalah ya. Karena Metusalah dalam bahasa Ibrani itu dari 2 kata ya yang artinya ketika mati akan datang. Jadi di waktu Metusalah mati sesuatu akan datang. Dan kalau saudara do the math, oke? Siapa yang di sini suka angka, suka matematika? Ya. Enggak ada, oke. Siapa yang suka ngitung uang? Saudara malu-malu toh ya saudara. Nah kalau saudara mau do the math ya, ikuti kitab Kejadian aja. Saudara akan terperanjat bahwa terjadinya air bah itu persis tahun Metusalah mati. Jadi sebenarnya Tuhan sudah memberikan nama itu kepada Henokh yang berjalan dengan Tuhan. Nama aja dikasih saudara, oke? Untuk anaknya. Bahwa anak itu pada waktu mati penghakiman datang. Jadi Metusalah itu persis mati kemudian penghakiman datang. Dia umurnya 969 tahun saudara. Lumayan 969 ya saudara ya. Jadi itu umurnya Metusalah. Manusia yang paling lama yang pernah hidup di muka bumi. Ya, begitu dia mati, air bah datang, penghukuman terjadi.
Artinya saudara, Metusalah ini hidup di zaman di mana kejahatan melimpah. Itu sebabnya Tuhan berfirman, nanti dia mati, boom, judgment akan datang. Ya. Nah, saudara, jadi dengan kata lain, Henokh itu berjalan di dalam dunia yang keadaannya buruk. Jadi kalau saudara katakan keadaan dunia sekarang ini bunuh, banyak dosa. Oh, dosa itu sudah banyak, bukan sekarang saudara. Sejak zaman patriark bapak-bapak yang pertama kali hadir di muka bumi ini hidup di dalam kelimpahan dosa. Sampai akhirnya Tuhan buat air bah dan kembali dengan keturunannya Nuh. Cuma 8 orang. Oke? Poinnya adalah kembali. Apa sih hebatnya Henokh sehingga dia disebut pahlawan iman? Alkitab cuma mencatat bahwa dia konsisten selama 300 tahun berjalan dengan Tuhan. Nah, untuk membuat berjalan dengan Tuhan itu lebih membumi, saudara. Saya mencoba untuk menyarikan apa itu berjalan dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan artinya melibatkan Tuhan di tengah-tengah apa yang kita pikirkan, kita kerjakan, kita katakan, di dalam hubungan kita, di dalam keuangan kita, di dalam rencana kita, serta dalam setiap area kehidupan kita. Tuhan berada di tengah-tengah semua itu. Itu namanya jalan sama-sama. Saudara pernah punya partner bisnis dan saudara katakan yuk kita jalan sama-sama, terus kemudian dia buat keputusan, terus kemudian saudara tidak tahu, saudara tanya loh kok saya tidak tahu. Loh ini kan tidak jalan sama-sama namanya. Jalan sama-sama lah keputusan besar, ya kalau kamu mau cuman ganti oli ya tidak apa-apa lah ya, masa itu harus dibicarakan. Tapi keputusan besar dia dilibatkan, benar nggak saudara? Itu namanya jalan sama-sama. Saudara, Tuhan jalan sama-sama dengan saudara, oke? Pertanyaannya, apakah keputusan-keputusan dalam hidupmu dia ada? Ya, apakah engkau berjalan, Enoch walk with God? Ya, apakah pada waktu engkau mau memilih pekerjaan, apakah dia berada di dalam keputusanmu? Apakah pada waktu engkau memilih pasangan hidup, dia berada di sana? Atau engkau yang milih sendiri? Kalau sudah punya masalah, engkau minta tolong sama partnermu. Ya. Berjalan bersama-sama artinya melibatkan Tuhan dalam setiap keputusanmu. Termasuk berjalan bersama-sama pada waktu saudara tidak cocok sama satu dengan yang lain. Saudara tidak buat keputusan sendiri dan mengatakan, sudah saya terminate dengan pasangan saya. Saudara libatkan Tuhan enggak dengan itu? Itu yang Henokh lakukan 300 tahun. Itu yang dilihat oleh orang-orang yang dekat dengan dia. Itu yang membuat Tuhan mengatakan, wow ini luar biasa. Kelihatannya biasa-biasa tapi luar biasa. Karena dia 300 tahun konsisten melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, seringkali yang kita sebut melibatkan Tuhan adalah begini. Pada waktu kita mau, saya ambil contoh, memulai usaha. Kita lihat gini, ini ide bisnis bagus. Pokoknya kalau Tuhan, Tuhan kan tidak terlalu ngerti bisnis. Apalagi bisnis yang saudara mau lakukan, let's say bisnis kuliner. Tuhan tidak pernah masak menurut saudara. Ya toh? Dia masak tahu bumbu-bumbu, tidak tahu. Jadi ya saya yang mulai. Tapi saya libatkan Tuhan. Libatkan di mana? Di belakang. Jadi kalau saya butuh dana, saya minta Tuhan, betul enggak? Saya butuh perlindungan, saya minta Tuhan, Tuhan lindungi usaha saya. Jangan buat ada saingan yang bermaksud buruk terhadap saya. Nah, itu yang kayak gitu urusannya Tuhan. Ya, jadi istilahnya Tuhan itu kayak satpam spesial gitu loh. Saudara enggak ngomong begitu. Tapi bukankah penjagaan itu kalau sepanjang dia hanya jagain seperti itu, dia berfungsi sebagai satpam dalam perusahaan saudara. Tapi arah perusahaan loh, masa Tuhan ngerti finance gini? Apa Tuhan ngerti IT? Kita bilangnya begitu. Jadi kalau masalah yang teknikal begini, Tuhan di belakang.
untuk mempercepat mesin turbo. Nah itu Tuhan. Tuhan lakukan percepatan, lakukan breakthrough, arahnya saya ngatur. Jadi kita yang nyetir, Tuhan mesinnya. Tambah cepat boleh, tapi ke arah mana? Sorry Tuhan. Itu spesialisasi saya. Apakah itu yang kita namakan berjalan dengan Tuhan? Tuhan mengumpamakan perjalanan kita dengan Dia, itu kalau Dia memimpin, Dia seperti gembala domba. Oke? Gembala domba memimpin domba-dombanya, dia berjalan di depan. Artinya dia tahu, saudara mau bisnis kuliner atau bisnis apapun, jualan spare part, jualan apa, Tuhan tahu. Dia yang membuka pintu, dia yang menutup pintu. Dia menuntun engkau ke jalan yang benar. Apakah dia dilibatkan di dalam bisnismu? Apakah dia dilibatkan dalam keputusan-keputusan penting? Ada orang yang bahkan hari ini pergi ke gereja pun libatkan Tuhan. Tuhan pakai baju yang merah apa yang kuning. Jawabannya kira-kira gini, Tuhan jawab, aku ini bapamu dan bukan ibumu. Ya, oke. Tapi kalau saudara mau tanya Tuhan untuk baju pakai ke gereja ya enggak apa-apa. Tapi seringkali untuk keputusan di mana kita sungguh-sungguh perlu Tuhan, kita enggak mengandalkan Tuhan. Nanti kalau sudah kepepet, baru kita andalkan Tuhan. Jadi Tuhan itu backing kita. Saudara pernah tahu apa yang namanya backing? Ya. Ada orang yang berani buat banyak hal karena dia punya backing yang kuat. Nah kalau konsep kita tentang Tuhan seperti itu, kita bilang gini, kita bisa lakukan apa aja, Tuhan backing kita. Pokoknya aku tahu caranya. Kita punya formula untuk membuat Tuhan mau ndak mau tolong kita. Dan kita percaya, kita bersama dengan Tuhan tidak akan melewati badai. Kita berada di atas badai, kayak Petrus. Dan kita mengembangkan teologi kita sendiri untuk mengatakan, kalau saya ikut Tuhan, saya akan ada di atas badai. Pada waktu Tuhan menginspirasikan Mazmur 23 kepada Daud, Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena gadahmu dan tongkatmu. Itulah yang menghibur aku. Apa penghiburannya Daud? Pada waktu dia di dalam keadaan gelap, dia tidak bisa lihat apa-apa. Saudara pernah mengalami itu? Tidak lihat apa-apa. Tapi Daud mengatakan, saya ada penghiburan. Karena ada Tuhan, dia bisa lihat dari apa yang terjadi. Saudara, di dalam keadaan gelap, itu adalah keadaan yang bahaya karena seringkali serigala bersembunyi di lembah yang gelap. Terjemahan bahasa Indonesianya mengatakan lembah kekelaman. Terjemahan bahasa Inggrisnya mengatakan lembah bayang-bayang maut. The shadow of death. Karena ada bahaya yang mengintai yang bisa membuat domba itu mati. Karena ada serangan. Yang Tuhan katakan kepada kita, bukan kita tidak takut karena tidak ada bahaya. Tapi yang dia katakan, dia menjadi penjaga kita. Itu sebabnya kita tidak takut. Dan cara dia menjaga, dia pakai gadah untuk musuhmu. Gadah itu pentungan saudara. Dan dia pakai tongkat gembala. Dan tongkat gembala itu dipakai untuk membawa engkau ke jalan yang benar. Dan tongkat gembala itu dipakai di leher saudara. Bukan kalung loh ya saudara, tongkat gembala. Saya ditarik supaya engkau benar lagi. Dan cara Tuhan benarkan itu kadang-kadang menyakitkan engkau. Tapi dia menuntun engkau ke jalan yang benar. Ada orang sementara di dalam lembah kekelaman, dia lari untuk cari backing yang dia bisa lihat. Dia cari pertolongan yang dia bisa lihat. Saudara bisa mengalami keadaan yang sakit
Dan ada orang yang datang kepada saudara dan mengatakan, kamu udah coba. Kamu ke dokter, katanya dokter tidak bisa sembuh. Kemudian kamu sudah berdoa, doa puasa juga belum sembuh. Kemudian dia katakan, ini ada orang pinter. Orang pinternya ya percaya Tuhan Yesus, karena kalau dia doain gitu ya, suruh minum air putih itu, pakai Yohanes 3:16 diulang 5 kali. Ayo, terus gimana saudara? Yohanes 3:16 ya diulang 5 kali. Oke? Bukan pakai surat apa, enggak, Yohanes 3:16. Enggak apa-apa, dicoba. Antara hidup dan mati, saudara. Atau kerjaan saudara lagi sepi. Saudara sudah berdoa, sudah lakukan apa aja, keadaan enggak tambah baik. Ada orang yang mengatakan, oh dia datang, okay. Cuman kalau dia doain tempat usahamu ya memang agak berbeda, bukan pakai minyak urapan, pakai yang lain. Tapi enggak apa-apa. Dia juga ngomong kok, agamamu tetap aja, kepercayaanmu tetap. Gimana saudara? Saya tahu kalau saudara yang ada ruangan ini, saudara katakan, enggak, saya tetap ikut Tuhan Yesus. Saudara enggak bergeming dengan itu. Tolong sampaikan sama teman saudara kalau bergeming, saudara. Ya, karena kadang kita bergeming karena kita udah coba semuanya dan lain, lakukan semua yang kita tahu dan keadaan tidak berubah. Saudara kalau sudah katakan begini, Pak tapi keadaan sudah lama, bisnis saya sudah 5 tahun enggak jalan. Henok cuma 300 tahun saudara. Dan dia berjalan dengan Tuhan. Di dalam angkatan yang melakukan yang jahat, dia berjalan melawan arus. Tidak gampang saudara. That's why Tuhan menyebut dia pahlawan iman. Saya suka kutipan ini. Seorang penyair wanita, orang percaya. Ya dia katakan, I would rather walk with God in the dark than go alone in the light. Lebih baik saya bersama dengan Tuhan dalam kegelapan daripada saya berada di dalam terang tapi sendirian. Bukan lebih nyaman loh saudara, lebih baik. Kekristenan tidak pernah bicara tentang fokus kepada kenyamanan. Beberapa khotbah dibuat untuk membuat daging saudara merespon dan bukan iman saudara. Dan mengatakan, wow saya mau itu. Ingat saudara, God is the rewarder. Tuhan itu pemberi upah. Yes, tapi Tuhan tidak berjanji bahwa hidupmu penuh dengan kenyamanan. Itu adalah tanda saudara mengikuti dia. Sepanjang Alkitab saudara tidak temukan itu. Orang berusaha untuk menggambarkan Tuhan sesuai dengan apa yang dia mau. Tapi dia mau membawa saudara dalam perjalanan yang panjang. Saya tahu perjalanan kita enggak 300 tahun. Dan kemungkinan setelah 300 berapa 30 tahun, 40 tahun saya enggak tahu. Saudara enggak ada lagi. Atau saudara enggak ada lagi karena saudara dipanggil Tuhan. Ya, hanya ada 2 yang mengalami seperti Henokh dan Elia. But the point is, Tuhan menghargai iman. Tuhan disenangkan karena saudara beriman. Dan beriman dalam keseharian adalah libatkan Tuhan dalam seluruh hal di dalam hidupmu. Dalam pekerjaanmu, dalam keputusanmu, dalam cara berpikirmu, cara bertindakmu. Libatkan Tuhan. That is the life that walk with God. Itu adalah kehidupan di mana engkau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan kami mengucap syukur. Janjimu ya dan amin. Engkau berjanji engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Henokh berjalan dengan engkau 300 tahun dan dia tidak ada lagi. Karena engkau mengangkat Henokh. Tuhan dalam perjalanan kami seringkali kami mengalami keadaan di mana kami pengen give up.
keadaan di mana kami merasa pertolongan itu tidak pernah datang atau tidak pernah cepat datang. Tapi kami tahu Engkau setia. Saudara, di ibadah pertama saya merasa kuat sekali untuk menyampaikan kepada yang hadir bahwa ada beberapa di antara mereka yang mestinya sudah mati. Tapi Tuhan dengan cara yang supranatural memulihkan mereka. Karena ada maksud Tuhan. Poinnya kalau Tuhan belum selesai dalam kehidupan saudara, Tuhan bisa buat keadaan yang tidak mungkin jadi mungkin. Dan saya merasa tetap kuat untuk menanyakan hal yang sama. Setelah ibadah kedua ada 2 orang yang datang kepada saya dan mengatakan, Pak, mestinya saya sudah mati. Dan saya katakan, karena Tuhan masih punya rencana besar dalam hidupmu. Saudara, mungkin di antara saudara ada yang mestinya sudah tidak di sini, saudara. You're gone. Tuhan perpanjang usiamu. Kalau saudara katakan medis, mestinya saudara tidak di sini. Yang saya juga rasakan adalah ada sebagian dari saudara yang mestinya saudara juga nggak tahu kok bisa saudara bertahan dalam imanmu. Saudara sudah mau murtad, saudara mau pergi aja udah. Saudara di sini karena benar saudara, Dia yang memulai dan Dia yang memelihara. Saudara pernah lihat orang yang terjatuh di tebing dan dia berusaha untuk memegang tangan yang nolong dia dari atas. Sampai 1 kali yang di bawah ini tidak tahan. Karena begitu berat dan dia lepaskan. Dia pikir dia jatuh. Tapi ternyata dia tidak jatuh. Karena tangan yang di atas lebih kuat daripada yang di bawah. Saudara berpikir saudara tidak jatuh karena engkau kuat pegang Tuhan. Saya ingin beritahukan kepada saudara, engkau tidak jatuh karena Tuhan lebih kuat pegang saudara. Kalau hanya mengandalkan kekuatan kita, sudah dari dulu kita jatuh, saudara. Saudara dan saya nggak ada dalam ruangan ini. Harusnya kita mengatakan begini, saudara. Kok bisa ya saya tetap setia ya? Saya tahu itu bukan saya. Saya ini ngomelan kok, saya ini tidak tahan kok. Kalau saudara tahan karena Tuhan mengerjakan itu dalam hidup saudara. Mungkin saudara nggak mati secara jasmani, tapi mati imanmu dan saudara masih ada di tempat ini karena Tuhan masih berperkara dalam hidup saudara. Tuhan sedang membawa saudara ke dalam jalan kemenangannya dan bukan jalan kemenangan saudara. Dan seringkali apa yang saudara sebut, wow ini loh spektakuler iman saya, Tuhan mengatakan no. Janda miskin itu membuat surga wow. Perjalanan imanmu bisa membuat surga mengatakan wow. Mungkin Tuhan bicara sama malaikatnya dan mengatakan, lihat anakku ini. Dahsyat. Dia bisa tahan loh. Dia tidak murtad. Dia tidak nyangkali aku. Dia ditawarin ini, tawarin itu, dia tidak mau. Henok berjalan dengan Tuhan dan dia tidak ada lagi. Ada amin saudara. Mari bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini yang sebagai lagu yang Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih
Kalau saudara hari ini sedang berada di dalam keadaan di mana saudara hampir menyerah. Ada jalan tapi jalan ini mengarahkan saudara kepada kompromi. Di satu sisi saudara lihat ada harapan, di satu sisi saudara lihat Tuhan ini bukan apa yang aku percaya engkau bekerja. Roh Kudus ingin mengingatkan kepada saudara, Dia yang memulai pekerjaan yang baik, Dia sanggup untuk menyelesaikannya. Jangan kompromi. Ada yang mengatakan jalan pintas itu selalu lebih panjang akhirnya. Don't compromise, jangan kompromi dengan imanmu. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap kami yang hadir. Engkau mengasihi kami dan Engkau berjanji Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan janji-Mu bukan karena kami baik, tapi karena Engkau setia. Ajar kami yang mendengar firman pada siang hari ini merespon dengan mempercayai Engkau. Baik kami dalam keadaan terang, baik kami dalam keadaan gelap, baik kami melihat cahaya remang, baik kami tidak melihat apa-apa. Kami memegang janji firman-Mu. Henok berjalan dengan Tuhan 300 tahun. Dan dia tidak ada lagi karena Tuhan mengangkat dia. Mari angkat kedua tangan saudara sebagai tanda penyerahan kita di hadapan Tuhan. Kami berserah, kami mempercayai Engkau bahwa di balik semua rencana yang kami lakukan, kehendak-Mu yang jadi. Kalau Engkau mau belokkan silakan Tuhan, karena Engkau adalah partner kami. Engkau perlu tahu setiap keputusan kami dan Engkau ikut ambil bagian dari setiap keputusan yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan pulang dengan membawa berkat yang sudah Dia sediakan. Penyertaannya tidak pernah habis dalam hidupmu. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, berkat orang benar diberikan dalam hidupmu supaya engkau jadi berkat buat banyak orang. Terima berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati.